Cara mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 agar cepat di ACC. Apakah ada tips dan trik khusus bagi teman-teman yang akan mengajukan pinjaman KUR agar cepat cair dan disetujui pihak Bank BRI? Simak terus paparan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kembali saya hadir untuk memberikan seputar informasi yang mungkin sudah banyak teman-teman cari, informasi dan keakuratannya seputar pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Nah, sebelum teman-teman mengetik judul yang saya paparkan ini, pasti teman-teman sering bertanya-tanya bagaimana cara mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Apakah sesulit yang dibayangkan atau semudah orang-orang bilang? Nah, nanti kita akan compare atau akan kita perbandingkan antara pengajuan dan tempo ACC atau tidaknya ya. Nah teman-teman, sebagai pembuka kita ketahui bersama di tahun 2025 ini pemerintah tetap mengucurkan dana KUR Bank BRI ya teman-teman ya. Tidak ada penghapusan. Nah, tidak ada penghapusan KUR Bank BRI tahun 2025. Programnya tetap dilanjutkan berkesinambungan dengan program pemerintah Republik Indonesia tentang dorongan untuk pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, untuk memecah konsentrasi bantuan subsidi bunga KUR, biasanya pemerintah ini memberikan beberapa alternatif bank yang mungkin bisa teman-teman jumpai di lapangan sebagai lembaga penyalur pinjaman KUR. Salah satunya adalah Bank BRI. Nah, Bank BRI di sini sebagai lembaga penyalur utama yang paling dulunya itu bisa mencairkan pinjaman KUR Bank BRI. Namun sekarang ini dengan berkembangnya perbankan yang ada di Indonesia dengan banyaknya perbankan, sekarang tidak hanya teman-teman bisa mendaftarkan Bank BRI saja untuk KUR, bank lain juga bisa. Tapi secara branding ya teman-teman ya, BRI ini terkenal dengan pinjaman KUR-nya, maka tidak salah jika gelontoran dana dari pusat itu banyakan dari bejakan ke BRI untuk kuota pinjaman KUR. Selain itu dengan jumlah kantor Bank BRI yang sangat banyak di Indonesia membuat kuota pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 ini lebih banyak. Tapi dengan catatan ya teman-teman ya, kantor unit, kantor cabang pembantu di BRI yang teman-teman tuju ini bisa menyalurkan pinjaman KUR. Karena apa? Karena sekarang ini teman-teman banyak sekali kredit macet. Kredit macetnya ini banyakkan KUR karena banyak disalurkannya berbentuk KUR. Sehingga membuat BRI ini bersinergi, bertransformasi untuk menjadi bank penyalur KUR yang lebih kredibel dan lebih baik, NPL yang sedikit dibandingkan dengan bank-bank lainnya, sehingga menyebabkan di tahun 2025 ini mungkin banyak sekali dari teman-teman yang kesusahan untuk bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI. Nah, bagaimana sih cara pengajuan KUR Bank BRI tahun 2025 agar cepat di ACC? Nah, salah satu agar cara cepat di ACC adalah teman-teman ini mempunyai e-Depslik atau BI checking itu lancar ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman ini BI checkingnya ini jeblok. Artinya banyak pinjol, banyak paylater, banyak kredit macet di bank lain yang akan mengakibatkan skor BI checking teman-teman ini jelek. Yang akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan pinjaman KUR Bank BRI teman-teman ini pengajuannya ini akan ditolak, langsung ditolak biasanya.
tidak menunggu waktu terlalu lama dengan pinjaman yang dengan orang yang tidak memiliki pinjaman. Lebih cepat ditolaknya daripada diterima. Biasanya seperti itu teman-teman, kendala yang ada di lapangan. Nah teman-teman, untuk bisa teman-teman mendaftar pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025, tentu saja teman-teman harus hafal terlebih dahulu tentang apa sih syarat-syarat yang harus teman-teman siapkan sebelum teman-teman ini mendaftar pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Nah, syarat utama tadi teman-teman, BI checking atau SLIK-nya ini wajib lancar. Nah, syarat yang selanjutnya adalah syarat administratif. Administratif yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman mendaftar pinjaman KUR adalah yang pertama, teman-teman sudah berusia minimal 21 tahun. Dibuktikan dengan kepemilikan EKTP. Nah, nanti EKTP ini difotokopi, silahkan teman-teman. Difotokopi, dimasukkan ke dalam map ataupun sejenisnya untuk teman-teman nanti dikumpulkan menjadi satu dengan dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, dokumen pendukung yang lainnya adalah apa? Jika teman-teman sudah menikah, silahkan teman-teman melampirkan fotokopi EKTP pasangan teman-teman. Jika belum, silahkan teman-teman melampirkan surat keterangan belum menikah. Pun sama halnya dengan yang sudah menikah tadi, nanti teman-teman divalidasi dengan fotokopi buku nikah. Nah, itu wajib ya teman-teman ya. Setelah itu syarat apa saja yang harus teman-teman siapkan selain EKTP, kemudian yang kedua adalah buku nikah, surat keterangan belum menikah. Yang ketiga adalah kopi kartu keluarga atau KK. Nah, kartu keluarga ini sangat mandatori. Mandatori ini adalah hal yang wajib teman-teman penuhi di awal sebelum teman-teman melakukan pendaftaran. Nah, seperti sudah saya terangkan sebelumnya bahwa pengajuan pinjaman KUR Bank BRI baik dari tahun-tahun sebelumnya maupun di tahun sekarang 2025 ini dibatasi untuk orang-orang tertentu. Orang tertentu ini apa? Nah, jangan salah paham teman-teman ya. Orang tertentu yang dibatasi untuk pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 ini adalah satu kartu keluarga hanya diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman KUR Bank BRI satu NIK saja. Jika dalam satu keluarga teman-teman istrinya ataupun ayahnya, adiknya yang dalam satu kakak ini sudah pernah mengajukan pinjaman KUR, maka tidak diperbolehkan untuk teman-teman mengajukan pinjaman KUR kembali. Artinya tidak boleh menikmati fasilitas pinjaman KUR lebih dari satu di dalam satu keluarga. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah syarat yang keempat adalah usia dari usaha teman-teman minimal sudah berjalan 6 bulan. Dibuktikan dengan surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh pemutus setempat, yaitu kelurahan ataupun balai desa, ataupun teman-teman kalau tidak mau ribet bisa mendaftar online di OSS. Kemudian nanti bukti dari kepemilikan usaha teman-teman ini nantinya disilakan dilampirkan juga, difotokopi saja kalau bentuknya SKU. Kalau OSS bisa teman-teman cetak beberapa kali ya. Kalau SKU ini karena hanya bertinta basah satu kali stempel saja, maka kalau teman-teman ini mendaftar di berkas itu difotokopi dulu, aslinya disimpan. Ketika di ACC itu akan ditanyakan petugas, silahkan ditunjukkan nanti dan diberikan. Oke. Kemudian yang kelima adalah teman-teman wajib memiliki jaminan atau agunan tambahan. Nah, kenapa saya bilang tambahan? Karena ini bersifat tentatif ya teman-teman ya. Ada pihak BRI atau Mantri Bank BRI yang mewajibkan untuk memiliki pinjaman atau agunan. Ada juga yang mungkin tidak diwajibkan karena asas kekeluargaan. Oke. Catat ya teman-teman ya. Jadi tidak semua halnya kantor ini seragam atau serentak untuk keputusan ACC atau tidaknya menggunakan lampiran jaminan atau tidak. Nah, nanti teman-teman bisa tanyakan ke pihak marketing atau Mantri Bank BRI apakah disyaratkan untuk tambahan jaminan atau tidak. Nah, setelah syarat-syarat kelima tadi itu teman-teman penuhi,
Nanti teman-teman silakan menentukan plafon pinjaman. Saya pesan kepada teman-teman untuk mengajukan pinjaman KUR Bank BRI, sebaiknya teman-teman disesuaikan dengan kemampuan angsuran tiap bulan. Jangan sampai pendapatan usaha 5 juta, angsurannya 7 juta. Nah, minus. Nanti teman-teman nggak bisa makan, malah nanti nombok. Kalau nombok tidak akan berjalan lama, itu untuk angsurannya pasti akan macet. Dan bumerangnya ke teman-teman adalah nanti teman-teman akan menjadi kreditur yang macet atau diragukan, sehingga menyebabkan langkah teman-teman ke depannya ini akan terasa sulit untuk pengajuan di bank lain. Jadi saya saran kepada teman-teman untuk mengajukan pinjaman KUR Bank BRI agar cepat di ACC adalah syarat lengkap, disesuaikan dengan kemampuan bayar, dan ada usaha, sehingga pengajuan pinjaman KUR Bank BRI teman-teman tidak akan ditolak oleh pihak marketing ataupun mantri Bank BRI. Nah, untuk tenggang waktu pencairannya berapa lama? Ini macam-macam teman-teman, tergantung dari antrian berkas, karena nanti akan ada kunjungan dari marketing dan pimpinan BRI cabang tersebut untuk memvalidasi keberadaan teman-teman dan usaha teman-teman. Jika sudah, maka di situ akan ditentukan nih teman-teman di ACC atau tidak. Jadi teman-teman segera mendaftarkan, segera dilengkapi untuk pengajuan pinjaman KUR-nya untuk tambahan modal kerja nanti setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran akan ada momen di mana teman-teman akan membuka usaha apa nih. Nah, biasanya nanti kumpul-kumpul Lebaran akan dibahas dengan keluarga. Untuk tambahan modal kerja bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Nah, sekian informasi dari saya teman-teman tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman KUR Bank BRI agar cepat di ACC di tahun 2025 ini. Selamat menjelang Lebaran dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat sampai usia lanjut. Dan dengan program KUR Bank BRI ya teman-teman ini berhasil di ACC sampai usaha teman-teman ini berkembang besar. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap sehat, tetap semangat.